penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Good morning, selamat pagi, Sugeng Enjing adik-adik. Shalom ya semuanya. Shalom Kak Retno. Shalom Kak Indi. Ya, pagi ini Kak Indi, Kak Retno, dan adik-adik semua yang ada di rumah akan mengikuti sekolah minggu dengan penuh sukacita. Pasti udah siap kan semuanya? Tentunya Kak ya. Nah, yuk adik-adik kita sungguh bersyukur ya karena hari ini kita boleh kembali beribadah sekolah minggu ya. Tetap masih di rumah saja ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Kak Indi yang akan pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami dan juga Engkau telah menyertai kami hingga sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, kita sungguh bersyukur ya adik-adik karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kasihnya tidak ada yang dapat menandingi, setingginya langit, sedalamnya lautan, tidak bisa melebihi cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita semua anak-anaknya, dan kita sungguh bersyukur dan bangga adik-adik di rumah karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, sebab Dialah Allah pencipta. Oke, kita mau mempersembahkan kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau menyatakan pujian yang menyatakan Allah itu besar dan perkasa. Allahku besar, kuat
adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang juga Ibu sayangi, pagi ini Ibu bersama dengan Dava. Halo teman-teman. Halo teman-teman, asik ya Dava? Iya. Ya, kita jalan-jalan dan kita menceritakan Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu dong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesempatan beribadah melalui video ini. Berkati kami sekalian Tuhan, supaya kami mendengarkan firman Tuhan, dan oleh karena itu, sebagaimana janji Tuhan, kami akan hidup benar dan menjadi anak-anak yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Dava, kita kalau lihat keluar gitu, apa yang kita lihat? Ada langit. Iya. Terus ada apa lagi? Ada bunga-bunga, tumbuhan. Oh, ada bunga-bunga. Ada binatang enggak? Ada. Iya, kadang ada kupu adik-adik dekat bunga. Kadang-kadang ada burung yang melewati pohon-pohon. Wih, terus ada batu-batuan juga ya? Iya. Batu, pasir, banyak sekali. Siapa sih yang membuat itu, Dav? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menciptakan dunia ini. Nah, sebelum kita teruskan cerita kita baca ayatnya dulu yuk. Sama-sama, Ibu sama Dava akan membaca ayat itu dari Yohanes 1 ayat 3. Ya, biarkan teman-teman kita buka Alkitabnya mereka dulu ya, Dav ya. Ya. Dava juga silakan buka Alkitabnya. Yohanes 1 ayat 3. Bu Ali juga buka Alkitabnya di sini. Yang nomor 1 ya. Mari kita baca sama-sama ya, Dava ya. Ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari semua yang telah dijadikan. Amin. Jadi ayatnya tadi bilang apa adik-adik? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa sih, Dava? Tuhan Yesus. Iya, maksudnya Dia itu Tuhan Yesus. Dan tanpa Dia, tanpa Tuhan, maka semua yang kita lihat ini, yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita rasakan, semuanya itu tidak akan pernah ada tanpa Tuhan menciptakannya. Gitu adik-adik. Makanya Tuhan itu luar biasa. Apakah dulu pohon-pohon ini ada? Enggak ada ya, Dava? Enggak ada. Apakah dulu ada matahari? Apakah matahari itu ada selamanya? Enggak ada. Enggak, sebelumnya enggak ada. Terus kapan mulai ada? Mulai ada pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini. Nah, Dava mau membacakan firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1. Apa di situ bunyinya? Dava, apa ya? Coba Dava baca tuh. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Jadi di dalam Kejadian 1 itu diceritakan bahwa Tuhan menciptakan dunia ini. Tuhan menjadikan langit dan bumi. Hari pertama Tuhan menjadikan apa, Dava? Langit dan bumi. Menjadikan terang ya. Tadinya enggak ada loh, gelap, kosong. Tapi hari pertama Tuhan menjadikan terang. Lalu Tuhan juga menciptakan langit dari bumi. Terus Tuhan juga menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir siapa yang Tuhan ciptakan? Manusia. Manusia Tuhan ciptakan.
Dulu kan kita nggak ada, kita lahir baru ada. Nah, siapa yang membuat kita? Apakah papa sama mama? Enggak. Enggak. Yang buat kita semua adalah Tuhan Yesus. Ya kan, Pak? Ya. Tuhan yang membuat semuanya. Kalau Tuhan tidak membuatnya, manusia tidak dapat membuatnya. Nah, Tuhan itu kalau menciptakan segala sesuatu tidak butuh bahan loh adik-adik. Dia menciptakan dengan cara apa ya, Dafa? Dengan cara firman. Iya, Tuhan berfirman, hendaklah ada terang, maka terang menjadi ada. Hendaklah ada ikan-ikan di laut yang berkeriapan memenuhi seluruh lautan. Nah, tiba-tiba ada ikan-ikan di lautan. Tuhan gak bikin satu-satu gitu. Tuhan berfirman lalu ada. Tuhan menciptakan, tidak butuh bahan. Manusia pun adalah ciptaan Tuhan. Bumi ini ciptaan Tuhan. Bunga-bunga ciptaan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang diciptakan yang bukan oleh Tuhan. Tadi dikatakan, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Gitu ya. Nah, beda loh sama manusia ya, Dafa ya. Ya. Manusia bikin pesawat. Ya, tuh manusia bikin pesawat. Manusia butuh bahan enggak? Butuh Butuh. Kalau mau bikin pesawat butuh apa? besi, terus yang buat baling-balingnya itu. Iya, nah kan butuh besi, butuh bahan-bahan yang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk membuatnya. Terus manusia juga bikin bunga loh ya, ya kan? Nih bunga buatan manusia. Bunganya bunga apa nih? Bunga plastik. Ya, ya kan Dawa? Ya. Bisa nggak manusia bikin bunga beneran gini? Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Nah, kalau ini bunga buatan manusia bisa busuk nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa tumbuh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau buatan Tuhan, lihat nih, bisa tumbuh ya. Ya, bisa. Kalau dipotong, bisa busuk nggak? Bisa. Mati ya? Ya, mati. Mati. Jadi Tuhan juga menciptakan kehidupan. Nih pohonnya hidup, tumbuh, terus berbunga gitu. Kalau manusia, apa bisa menciptakan sesuatu yang bisa tumbuh? Nggak bisa. Manusia bisa menanam, tapi untuk menanam butuh biji, ya kan? Harus ada bahan dulu. Kalau Tuhan enggak, langsung ciptakan, berfirman aja, lalu ada. Gitu kan? Wah, Tuhan sangat berkuasa ya, Bapak. Iya. Dia menciptakan tinggal berfirman aja ya. Iya. Tidak butuh sesuatu ya. Kalau manusia harus bikin dulu. Kalau manusia mau bikin rumah, butuh bahan enggak? Butuh. Makanya ada lagu kan, lagunya apa? Dafa, ada lagu yang punya gini. Siapa buat bunga? Terus apa? Aku tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat bulan? Aku tidak bisa. Siapa buat bulan? Hanya Tuhan saja. Nah, ada nyanyian begitu. Memang manusia tidak bisa buat bunga, tidak bisa buat bulan. Manusia bisanya menanam pohon yang berbunga, tapi tidak bisa membuat bunga. Kalau Tuhan tidak membuatnya, pohonnya enggak berbunga. Nah, itu loh bedanya Tuhan sama manusia. Tuhan sangat berkuasa. Tuhan membuat segala sesuatu. Terus Tuhan menciptakan burung-burung. Wih, banyak sekali modelnya burung ya. Ada burung macam-macam tuh. Apa saja tuh? Warnanya juga macam-macam. Terus suaranya macam-macam enggak? Macam-macam. Iya, macam-macam. Kalau burung kakak tua, sama enggak suaranya dengan burung lovebird ya, yang sekarang terkenal burung lovebird? Sama enggak suaranya? Beda. Beda. Bentuknya? Beda. Beda. Warnanya? Beda. Beda. Nah,
Binatang juga gitu. Binatang kalau Tuhan membuat kucing, suaranya kucing sama anjing sama enggak? Beda. Kalau kucing gimana? Sama. Suaranya kucing gimana? Meong. Meong. Kalau anjing? Hup. Nah kan beda kan? Kalau Tuhan buat suara tikus, tikus juga punya suaranya sendiri. Gimana sih? Cici cici. Oh cicit ya. Nah kan semua binatang itu punya suaranya sendiri-sendiri. Coba kalau adik-adik lagi tidur, terus dengar tekek, tekek gitu ya. Tahu nggak binatang apa itu? Tahu nggak Dava? Tokek. Tokek ya, walaupun nggak lihat, dengar suaranya tahu nggak? Tahu. Tahu. Nah, luar biasa Tuhan menciptakan suara yang berbeda-beda, menciptakan warna yang berbeda-beda. Warna ada berapa sih? Ada banyak. Banyak sekali ya. Ya. Sebagiannya apa coba? Warna merah, hitam, putih, hijau, biru. Iya, ungu juga. Kayak pelangi ya. Pernah lihat pelangi? Pernah. Pelangi pernah lihat gak adik-adik? Warnanya macam-macam loh. Kalau daun, pada umumnya apa sih warna daun? Apa biasanya? Hijau. Hijau, betul. Kalau warna pohon biasanya apa? Yang sering, yang banyak ya? Coklat ya? Ya, coklat. Coklat. Kalau warna langit kelihatannya apa? Biru. Biru. Kalau warna air laut warnanya apa? Kelihatannya Biru. biru juga. Iya adik-adik. Nah, warna itu macam-macam. Tuhan itu yang membuatnya. Kalau adik-adik makan buah, misalnya makan buah jeruk, apa rasanya? Kecut. Kecut. Tapi ada juga yang manis loh. Oh. Ya, kecut sama manis ya. Ya. Nah, rasa ada kecut, ada manis. Tapi kalau adik-adik makan lombok, apa rasanya lombok? Pedas. Pedas. Wah, ada pedas, ada manis, ada apa lagi Dava? Ada pahit. Ada pahit. Nah, yang pahit juga ada. Daun pepaya pahit ya. Terus ada rasa apa lagi? Tawar. Tawar, nggak ada rasa. Wih, hebat. Terus ada rasa lain lagi loh kalau makan salak. Salaknya masih muda rasanya apa? Sepet. Nah, ya kan rasanya sepet, nggak enak ya. Nanti kalau udah tua baru manis lah. Adik-adik, siapa yang menciptakan rasa-rasa itu semua? Ayo, siapa yang menciptakan rasa? Tuhan Yesus. Tuhan loh. Tuhan menciptakan warna, menciptakan rasa, menciptakan bentuk, menciptakan suara. Semuanya Tuhan ciptakan. Gunung, laut, sungai. Terus Tuhan juga menciptakan danau. Nah, ada danau, ada sungai, ada laut. Walaupun sama-sama air, semuanya beda-beda kan ya? Ya, beda-beda. Apa bedanya sungai sama laut? Sungai lebih kecil, laut kan besar. Iya, kalau air laut rasanya apa? Asin. Asin. Kalau sungai Tawar. Tawar. Nah, betul itu. Jadi sama-sama air aja Tuhan membuatnya berbeda loh. Itu loh istimewanya Tuhan. Dan Tuhan juga menciptakan adik-adik, menciptakan Steve tuh di situ, menciptakan siapa itu? Vino, kan Vino ada di situ juga. Siapa lagi? Ada Marsha. Marsha juga diciptakan Tuhan. Dava siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan ya, Bu Ari juga. Nah, kita semua suaranya pun beda-beda. Kalau Dava lagi tidur di kamar, terus dipanggil, Dava, Dava gitu dari luar. Dava tahu nggak siapa yang panggil? Tahu. Siapa misalnya? Ya, Mama. Gitu. Mama yang panggil. Kok tahu kalau Mama yang panggil? Siapa tahu ibu-ibu lain? Kok tahu? Karena suaranya berbeda. Iya, karena mamanya Dava itu punya suara yang berbeda, yang khas. Jadi sekali dengar, walaupun nggak lihat, Dava bisa tahu, wah itu suaranya Mama.
wah itu suaranya papa, wah itu suaranya adik. Adik-adik juga gitu kan? Tahu kan kalau dipanggil belum lihat, wah mama yang manggil. Terus kalau ada yang manggil juga sama-sama perempuan, oh itu tetanggaku yang manggil, gitu loh. Masing-masing punya suara yang berbeda-beda. Nah Tuhan luar biasa ya. Dan Tuhan menciptakan kita semua hidup, adik-adik juga hidup. Nah kehidupan itu hanya ada di dalam Tuhan. Manusia tidak bisa membuat kehidupan. Nih plastik aja, dia tidak bisa membuat pohon yang bisa tumbuh. Pohon yang bisa tumbuh hanya Tuhan yang buat. Nah adik-adik begitu juga kalau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga diberi kehidupan. Namanya hidup apa? Hidup Kekekalan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita punya hidup kekal. Walaupun kita sudah mati, kita tetap hidup ya Dava. Ya. Iya tetap hidup. Nah coba Dava baca ayatnya yang terakhir tadi, yang nomor 4. Nah biar dibacakan sama Dava, bahwa Tuhan itu memberikan kita kehidupan. Adik-adik percaya enggak sama Tuhan? Sama Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan. Kehidupan itu diberikan kepada semua ciptaannya. Nah, kepada orang yang percaya kepada Dia, Tuhan itu memberikan hidup yang kekal namanya. Coba silakan dibaca Dava. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Iya, sekali lagi, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, lambat-lambat maksudnya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Iya, Tuhan Yesus bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup." Karena Dialah yang menciptakan kehidupan. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Loh, kok aneh, mati kok hidup? Iya, hidup kekal, hidup yang diberi oleh Tuhan Yesus bagi orang yang mengasihi Tuhan ya, apa ya? Ya, Diberikan kepada orang yang percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus. Makanya kita harus percaya sama Tuhan Yesus ya Dava. Ya. Tuhan Yesus itu yang mempunyai kehidupan. Manusia tidak dapat menciptakan kehidupan ya. Ya. Nah adik-adik, ayo kita hafal ayat dulu sebelum kita selesai. Ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana Dava? Dari Yohanes. Yohanes 1 ayat 3. Ya, Alkitabnya ditutup aja. Nah, kita mau menghafalnya ya, sama-sama. Nanti kita bisa ulang-ulang terus. Kita mulai yuk. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari semua yang telah dijadikan. Wah, tidak ada sesuatu pun dari yang telah dijadikan kalau tidak diciptakan oleh Tuhan. Sekali lagi, pelan-pelan ya, Dava. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Puji Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan itu maha pencipta. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sumber kecerdasan. Yang Dia ciptakan itu macam-macam.
mulai dari benda mati sampai benda hidup, tumbuh-tumbuhan sampai manusia, bahkan malaikat pun ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, kita berpisah dulu sampai di sini, tapi sebelum berpisah kita mau berdoa dulu. Kita berterima kasih atas firman Tuhan. Dafa bisa berdoa? Berterima kasih kepada Tuhan atas firman-Nya. Bisa? Ya, bisa. Ya, ayo biar Dafa berdoa. Silakan Dafa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati firman ini. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman-Mu kiranya hidup di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita berpisah dulu di sini. Ayo kita ucapkan salam. Sampai Selamat bertemu bertemulah kembali teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.